Pada saat ini, sebuah mobil mewah Rolls-Royce Phantom perlahan berhenti di depan sekolah Universitas Triananda, dan Henry datang untuk menjemput Maya dari sekolah. Dia tidak keluar dari mobil tetapi perlahan-lahan melihat dari jendela mobil untuk menghirup udara segar dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, ada keributan di depan, dan sekelompok besar orang muncul di gerbang Andalas sebelah. Matanya yang dalam dan sipit melirik ke sana dan kemudian menjauh dengan samar, tetapi 2 detik kemudian, dia mengalihkan pandangannya lagi. Henry sekilas melihat Amelia dikelilingi kerumunan. Sosok langsing gadis itu langsung mengenai matanya. Dia mengenakan seragam sekolah, tidak ada bedanya dengan yang dikenakan oleh siswa perempuan di sekitarnya, tapi itu hanya berbeda. Dia memiliki sosok terbaik dengan pakaian yang sama. Tubuh gadis yang berkembang dengan baik, kulitnya putih seperti salju. Membawa ransel hitam kecil dan indah, cantik dan elegan, tidak bernoda. Henry menyusut dengan keras. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang menyengat di hatinya. Dia hanya menatap sosok halus itu dan matanya panas. Saat Maya berlari keluar dengan gembira, dia melihat adegan ini. Henry duduk di kursi pengemudi Rolls-Royce, memegang setir dengan satu tangan. Dia sedang melihat seorang gadis, menatap seorang gadis, terlalu banyak konsentrasi bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Maya belum pernah melihatnya menatap seorang gadis dengan tatapan seperti itu. Dia selalu acuh tak acuh dan dingin, bahkan ketika dia bersamanya, dia tidak banyak menanggapinya. Dia pikir dia tidak tertarik pada perempuan. Tapi sekarang, dia menatap seorang gadis dengan tatapan yang serius. Maya juga memperhatikan perbedaannya hari ini. Biasanya, kalau sepulang sekolah, ada serbuan orang di depan pintu Triananda, terutama generasi kedua yang kaya dan tidak terpelajar dari Universitas Andalas akan datang mengintipnya. Meskipun dia meremehkan orang-orang itu, ini sudah kebiasaan. Hari ini, orang-orang itu tidak datang. Tak satu pun dari mereka datang. Maya mengangkat kepalanya untuk melihat ke gerbang sekolah Universitas Andalas, tempat kerumunan orang sekarang melonjak, dan mereka yang biasanya melihatnya mengepung gadis lain. Maya menatap Amelia. Pada saat ini, sebuah mobil sport merah yang menyilaukan berhenti di depan pintu Andalas. Fando datang dengan beberapa anak laki-laki dan saudara laki-laki, dengan nada sombong, "Badut dari keluarga Wijaya, biarkan dia keluar." Ketika Fando berteriak begitu, dan seseorang berkata, "Bukankah ini Fando? Bagaimana kamu menemukan kami di sini? Siapakah 8 monster Wijaya?" Sebuah universitas. Anak laki-laki kaya ini mengenal Fando, dan kadang-kadang bermain bersama. Fando memikirkan nama monster badut dari keluarga Wijaya. Bukankah monster badut dari keluarga Wijaya terdaftar di sekolah Universitas Andalas hari ini? Panggil dia keluar dan katakan bahwa Tuan Fando sedang mencarinya. Semua orang tersentak tak percaya. Fando mencari bunga sekolah baru mereka. Tuan Fando, kamu benar-benar mencari Amelia? Anda memiliki masalah dengan matamu? Apa yang salah dengan Amelia? Dia adalah peri kecil yang baik. Peri kecil? Fando tertawa. Peri kecil apa yang bisa melahirkan keluarga Wijaya? Apakah kamu belum pernah melihat peri kecil? Jika kamu belum melihatnya, saya sarankan kamu pergi ke sebelah untuk melihat sepupu saya Maya. Oke, cuci matamu dengan baik. Fando tertawa tanpa ampun. Saat ini, suara yang jelas dan lembut terdengar. "Fando, apakah kamu mencari saya?" Fando melihat sosok kurus berjalan dari kerumunan ke wajahnya, dan Amelia keluar. Fando dan semua orang terdiam di tempatnya. Dia memandang gadis cantik dan lembut di depannya dengan kaget. Peri kecil. Dia benar-benar melihat peri kecil. Apakah dia 8 monster badut musim panas? Teman-temannya yang dibawa Fando juga tercengang. Mereka awalnya mengharapkan lelucon, tetapi Amelia bergegas ke pandangan mereka,
dan sekarang dia tampak gelap dengan mata cerah. Mereka belum pernah melihat seorang gadis dengan temperamen peri seperti itu. "Ambil Vando, kamu tidak memberitahu kami bahwa putri kecil dari keluarga Wijaya adalah peri kecil. Vando, keberuntungan macam apa yang kau dapatkan? Wajah tunanganmu begitu cantik. Bahkan jika Maya berdiri di sini, dia akan lebih rendah." Vando merasa bahwa beberapa orang di belakang terlalu berisik. "Tutup mulut kalian semua." Setelah Vando memandang Amelia, tunangannya berubah dari monster badut menjadi peri kecil. Rasanya seperti mimpi. Dia berkata dengan keras, "Ya, itu dia. Aku mencarimu, kamu tunanganku." "Dulu, tidak sekarang," jawab Amelia. Vando menjawab, "Apa maksudmu?" Amelia memiliki giok ekstra di tangan kecilnya dan dia mengembalikan gelang giok itu kepada Vando. "Kamu baru saja datang ke sini, dan aku juga ingin bertemu denganmu. Kamu telah melanggar kontrak pernikahan, dan tidak akan datang kepada saya lagi di masa depan." Bagaimana mungkin dia masih bersedia bercerai, tetapi dia tidak menyangka Amelia akan menerkam pernikahan terlebih dahulu. Vando menatap Amelia dan berkata, "Apa maksudmu? Kamu berani mundur dari pernikahanku? Aku tidak setuju." Amelia memandang Vando, dia tidak akan terkejut, bukankah dia ingin bercerai? Amelia berkata, "Apakah kamu sangat marah karena akan bercerai, atau kamu tidak ingin bercerai?" "Tentu saja, saya marah karena kamu menghentikan pernikahan saya. Jika kamu ingin mundur, saya hanya bisa mundur darimu dan ingin memutuskan kontrak pernikahan." "Oh," Amelia mengangguk, "saya setuju." Baru setelah itu Vando menyadari bahwa dia telah dielakkan olehnya. Dia secara sukarela mengaku, "Vando, sekarang adil. Kamu tidak berhubungan dengan saya, dan saya pun tidak ada hubungan denganmu. Kami mendapatkan kembali kebebasan kami. Ini semua adalah saksi di tempat kejadian." Amelia tersenyum. Kali ini, mahasiswa Universitas Andalas mengangguk setuju. "Ya, kita semua adalah saksi. Gadis sekolah peri kecil kami di Universitas Andalas kembali menjadi lajang. Vando, kamu bermain pelan-pelan, aku akan pergi dulu." Amelia tidak melihat Vando lagi dan langsung pergi. Melihat bayangan gadis itu yang langsing dan cantik, Vando sangat marah hingga dia muntah darah. Ini adalah konfrontasi keduanya dengan Amelia, dan dia tersingkir lagi. Di sisi lain, Maya memandangi sosok Amelia yang langsing dan cantik, dan dia menyadari kalau temperamen kedua orang itu agak mirip, tapi temperamen Amelia cantik dan lincah. Entah itu sosoknya yang indah atau otot halus seputih susu yang dimenangkannya, dibandingkan dengan Amelia, dia agak seperti versi low profile. Hati Maya sangat kering, permusuhan dan krisis gadis itu datang begitu cepat dan akurat, dia tidak menyukai Amelia. "Henry," saat ini Maya memanggil Henry. Henry terus menatap Amelia, dan secara alami menonton pertunjukan yang bagus tadi. Dia ternyata adalah putri dari keluarga Wijaya dan tunangan dengan Vando. Kemarin di pesta ulang tahun Maya, dia juga yang menelepon Vando. Dia tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Mendengar suara Maya, Henry mengalihkan pandangannya dan menatap Maya dengan samar. "Sekolah sudah selesai?" Masuk ke dalam mobil. Maya sangat cemburu. Dia tidak pernah melihat dirinya sendiri dengan mata seperti itu, tapi dia tidak berani bermain-main di depan pria ini, jadi dia duduk di kursi penumpang dengan patuh. "Henry, ayo pergi." Henry menginjak pedal gas. Setelah berjalan 2 langkah, Amelia menemukan mobil mewah Rolls-Royce Phantom di depan. Mobil mewah itu mendekatinya, lewat tatap muka. Amelia berhenti dan dia dengan jelas melihat Henry di kursi pengemudi melalui kaca depan. Hari ini, dia mengenakan kemeja hitam, dan wajahnya yang tampan seperti batu giok. Dia belum pernah melihatnya setelah 3 bulan. Indera tatapan membuat orang terpana.
Dia sudah lama tidak melihatnya, mengejarnya di mobil dan mengejarnya di pagi hari, dan sekarang mereka bertemu langsung, matanya yang cerah tertuju pada wajah tampannya, dan dia tidak bisa menjauh lagi. Rolls-Royce Phantom tidak berhenti, melewatinya. Amelia tidak bergerak untuk waktu yang lama, tatapannya mengejar bayangan mobilnya. Dia tahu bahwa dia memiliki keluarga yang cantik di sampingnya, dan kursi co-pilot bukan lagi miliknya, tidak ada tempat untuknya di sampingnya. Amelia merasa sangat sakit, dan mata putihnya perlahan berubah menjadi merah. Henry sedang mengemudi, tapi dia memandang gadis di belakangnya dengan tenang melalui kaca spion. Tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya. Dia bisa melihat sorot mata para wanita yang mengaguminya. Jadi, mengapa dia melihat dirinya sendiri dengan tatapan seperti itu? Penuh cinta yang tidak bisa disembunyikan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.